Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya Dia Fatmawati dan rekan saya Yuda Yunanto Putra akan melakukan implementasi ERP di Odoo dengan menggunakan Sales Management Studi Kasus CV Nora Collection. CV Nora Collection merupakan perusahaan manufaktur di bidang konveksi yang menerima layanan jahit atribut dan seragam PDH-TNI. Pada perusahaan tersebut terdapat permasalahan perencanaan produksi yang kurang terstruktur sehingga berdampak pada kredibilitas perusahaan. Tujuan pengimplementasian ERP agar pencatatan produksi perusahaan lebih terstruktur dan citra perusahaan menjadi lebih baik. Sebelum melakukan record, kami telah melakukan set general data pada modul sales, data compayment, mengcustomize tampilan invoice sehingga pada saat kami melakukan demo, desain dari invoice dan tampilannya telah terbuat. Sehingga pada saat demo kami tinggal mendemokan alur jalannya saja. Pada modul sales management ini, pertama kita harus menginputkan produk apa saja yang terdapat pada CV Nora Collection. Terdapat produk atribut pangkat, baju jersey, baju layar, kain doreng, PDH-TNI, pasang atribut, dan juga rompi doreng. Pada produk juga sudah dicantumkan price atau harga sesuai dengan produk tersebut. Kemudian, setelah menginputkan produk, kita inputkan customer. Siapa saja customer dari CV Nora Collection? Setelah menginputkan customer, kita membuat quotation, di mana quotation ini berfungsi untuk mencatat penawaran penjualan atau jenis barang yang dapat dijual kepada pelanggan setelah adanya permintaan penawaran. Jadi quotation ini adalah permintaan penawaran. Baik, kita akan membuat permintaan penawaran dari customer bernama Fauzan. Kemudian expiration, terakhir pembayaran yakni tanggal 29. Payment terms, status pembayarannya yaitu secepatnya. Kemudian di sini terdapat order lines, add a product. Kita masukkan produknya, yakni Fauzan memesan satu baju jersey TNI. Nah, secara default unit price akan muncul 200.000. Kemudian Fauzan pasang atribut pangkat. Quantity 1, quantity ini jumlahnya, kemudian subtotal 220.000 dengan pajak 22.000. Pajak ini diambil dari 10% per unit price-nya. Kemudian other info, sales-nya yakni Yuda Yunanto Putra. Kemudian setelah mengisi permintaan penawaran, save. Kemudian kita cek di quotation, akan muncul TNI Angkatan Udara Fauzan, total 242, ini dengan pajak, statusnya quotation. Nah, status quotation ini maksudnya dia statusnya tuh masih di tengah-tengah, belum dikonfirmasi. Misal kalau si Fauzan ini tidak jadi memesan, maka kita pilih cancel dan statusnya akan muncul cancel, seperti Madam Dia ini statusnya cancel. Tapi apabila statusnya sales order, maka kita buka lagi dan kita pilih confirm. Nah, maka ya kita cek di quotation, statusnya yaitu sales order. Kemudian pesanan Fauzan akan muncul di sales order. Kemudian kemudian sebelumnya ada Budi
dengan total pesanan 660. Jadi total pesanan Budi dan Fauzan dengan pajak yakni 902.000. Kemudian pada sales team. Pada sales team ini tiap-tiap tim bisa memantau pendapatan dari CV Nora Collection. Misalnya, pada tanggal 14 sampai 20 Desember ini ada satu pesanan dari Budi dengan total 600.000. Kemudian pada tanggal 21 sampai 27 Desember yakni dengan total 220.000 dari si Fauzan. Kemudian one quotation 550.000. Ini pesanan customer yang statusnya belum terkonfirmasi sehingga muncul di sini. Kemudian reporting. Pada fitur reporting ini yakni berfungsi untuk melihat pemasukan atau pendapatan keseluruhan pada perusahaan CV Nora Collection berdasarkan tanggal. Kemudian di sini ada dua order total 820.000 tanpa pajak. Kemudian di sini ada total 902.000 dengan pajak 10%. Kemudian pada modul invoicing akan dipaparkan oleh rekan saya Yuda Yunanto Putra. Pada kesempatan kali ini, saya Yuda Yunanto Putra akan menjelaskan terkait modul invoice. Di sini modul invoice merupakan modul untuk melakukan penagihan. Tadi jika pada sales itu berfokus pada kwitansi itu untuk internal perusahaan pencatatan, sedangkan pada invoice ini digunakan untuk penagihan pada customer. Di sini pertama ada invoice sendiri ya invoice-nya, jadi merupakan tagihannya. Misal di sini grade, customernya bernama ini Madam Diah, lalu add-line untuk menambahkan produk. Misal dia memesan atribut pangkat seharga 20.000, maka ditekan save. Nah, jika ditekan save, di sini terdapat dilihat pada invoice. Nah, tandanya dia ini belum melakukan pembayaran ini, not paid, dan masih di dalam draft. Nah, dan jika muncul pada payment di sini menandakan pada bagian payment ini menandakan bahwa sudah dibayar dan pembayarannya melalui apa. Karena Madam Diah belum membayar, maka pada bagian payment tidak muncul. Nah, jika semisal Madam Diah sudah membayar nih, itu bisa ditekan confirm, lalu register payment. Nah, register payment misal melalui bank ya, lalu create payment. Nah, maka kan statusnya sudah menjadi terbayar. Dan jika dilihat pada payment Madam Diah, nah ini CV kain kotor, nah, maka sudah terbayar. Nah, lalu kembali ke invoice. Di sini ada fitur menarik dari Odoo. Jadi dapat melakukan pengiriman pada email dan print. Di sini misal send and print ya. Print. Nah, di sini akan bisa saya download ini. Download lalu open. Oke. Nah, ini sudah muncul ini tagihannya dia, Madam Diah pada dari CV kain kotor. Lalu di sini jika kita cek email. Nah, nih. Maka akan muncul nih melalui email. Nah, view invoice. Nah, sama seperti tadi. Lalu, mengapa jika tadi saya create sudah muncul produk, customer, dan lain-lain,
tidak lain tidak bukan karena sebelumnya telah diinput terlebih dahulu. Nah, lalu inputnya pada bagian mana? Inputnya pada bagian produk ini. Produk, nah ini misal mau bikin produk baru, produk name-nya baju jersey TNI misal. TNI, lalu sales price harganya 200.000, 2K, customer tax 10%, sales, purchase, vendor tax sudah C. Nah, lalu invoicing, kok customer salah produk. Nah, maka akan muncul nih baju jersey TNI. Nah, jadi pada saat di input maka sudah muncul baju jersey TNI. Begitu juga dengan customer, sama customer kurang lebih sistemnya mirip seperti produk tadi, akan tetapi yang membedakan inputannya. Nah, di sini ada alamat, nomor telepon, email. Nah, email ini yang digunakan nanti dikirim pada misal invoice-nya sudah selesai. Nah, nanti akan dikirim melalui email dan akan muncul pada email dari pengguna. Nah, lalu berikutnya vendor. Di sini vendor ini kan suatu perusahaan pastinya tidak selalu semua produk itu dibuat sendiri. Oleh sebab itu, maka akan melibatkan pihak lain sebagai vendor atau sebagai pemasok. Nah, di sini sama seperti customer dan produk, bisa dibuatkan profil terlebih dahulu. Lalu untuk produk ini merupakan produk yang sama seperti pada customer. Memang isinya sama, ini tidak berbeda sama sekali. Lalu pada payment di sini untuk pembayaran daripada ini tagihan barangnya. Misal ini pada CV kain bersih, tadi kan kain kotor itu sebagai customer. Nah, di sini ada kain bersih nih. Kain bersih sebagai vendor, sebagai pemasok. Nah, kain doreng ini. Nah, misal ini confirm. Nah, lalu register payment karena tadi jika pada invoicing ini tampil terlambat 16 hari ya. Nah, ini maka akan saya bayar. Nah, register payment. Oke, create payment. Nah, di sini udah tulisannya paid. Nah, lalu jika pada bagian payment maka akan muncul nih. Nah, sudah muncul apa yang sudah saya bayarkan tadi. Nah, di sini refund ini dilakukan jika ingin melakukan pengembalian barang. Misal tadi beli kain 11 juta kebanyakan pengen dikembalikan sebagian. Nah, itu bisa di sini dikembalikan melalui ini, dikembalikan melalui refund. Ini oleh sebab itu ada replace invoice dan seterusnya. Bill reference ini yang dimaksud adalah dari transaksi sebelumnya, dari transaksi yang 11 juta itu tadi, maka referensinya ke bill itu. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu di sini ada invoice analysis. Nah, ini ada untaxed total atau kasarannya pemasukan yang belum dibayarkan dengan pajak. Nah, ini ada 3,01 M atau juta. Lalu pada Odoo ini kerennya juga bisa diintegrasikan dengan pajak. Nah, kan tetapi karena pajak itu masing-masing negara berbeda ya, jadinya ini sepertinya ada term and condition khusus lagi. Jadi seperti itu. Lalu di sini untuk konfigurasi setting bisa dilakukan. Jadi kesimpulannya untuk studi kasus kami sudah terjawab, yaitu untuk pencatatan yang sebelumnya tidak tercatat dengan baik, ada order yang terlewat, ada order sudah dibuat ternyata yang beli tidak ada. Nah, itu dengan adanya fitur dari Odoo ini sudah bisa membantu sekali, yaitu invoice-nya tercatat, lalu juga bisa dikirimkan ke pengguna, customer, jadi tidak kitir kecil gitu. Lalu pencatatan keuangannya semua jelas, ada reporting. Lalu yang membedakan antara invoicing dengan sales, yaitu sales itu fokusnya pada kwitansi yang digunakan untuk pencatatan transaksi antara konsumen dan perusahaan.
Nah, itu fungsinya untuk pencatatan intern, fokusnya pada pencatatan, sedangkan pada invoicing, tujuan utamanya yaitu melakukan penagihan kepada customer. Oleh sebab itu ada fitur send and print ini tadi. Print untuk lampiran kepada customer berupa fisik dan send untuk lampiran berupa digital yang dikirimkan kepada email. Seperti itu kurang lebih penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.